Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Palembang yang berlangsung pada 1803 sampai 1804 adalah salah satu konflik yang signifikan dalam sejarah Nusantara yang menggambarkan kompleksitas geopolitik dan rivalitas antar kekuatan kolonial pada abad ke-19. Perang ini terjadi di wilayah Palembang, sebuah kota pelabuhan yang penting di Pulau Sumatera, dan melibatkan berbagai kepentingan politik dan ekonomi yang berbenturan. Pada awal abad ke-19, Indonesia telah menjadi pusat perhatian kekuatan kolonial Eropa yang berlomba-lomba untuk mengamankan kontrol atas wilayah-wilayah strategis di kepulauan ini. Belanda, Inggris, dan Perancis merupakan kekuatan utama yang bersaing untuk mendominasi perdagangan rempah-rempah dan sumber daya alam lainnya. Di tengah rivalitas ini, Palembang dengan kekayaan alamnya dan posisinya sebagai pusat perdagangan menjadi objek ambisi para kolonialis. Perang Palembang dimulai pada tahun 1803 ketika Belanda dan Inggris yang saat itu berada dalam konflik global yang dikenal sebagai Perang Napoleonik terlibat dalam persaingan sengit di Nusantara. Palembang yang dikuasai oleh Sultan Mahmud Badarudin menjadi medan pertempuran antara dua kekuatan kolonial ini. Sultan Mahmud Badarudin II adalah seorang pemimpin di Kesultanan Palembang Darussalam pada abad ke-19 yang memerintah selama periode penting, termasuk selama Perang Palembang dengan kehadiran kekuatan kolonial Belanda dan Inggris. Selama pemerintahannya, Sultan Mahmud Badarudin II menerapkan kebijakan ekonomi yang mendukung perdagangan dan keberlanjutan ekonomi kesultanan. Palembang waktu itu merupakan pusat perdagangan penting di wilayah tersebut. Pada masa pemerintahannya, Palembang tetap menjadi pusat budaya yang kaya dengan perkembangan seni, sastra, dan arsitektur yang mencerminkan kejayaan kesultanan. Sultan Mahmud Badarudin II dikenal sebagai penguasa yang mencoba untuk memodernisasi kesultanan, termasuk dalam hal administrasi dan militer. Upayanya untuk memperkuat struktur pemerintahan dan militer adalah tanggapan terhadap ancaman yang dihadapi oleh Palembang dari kekuatan kolonial. Belanda yang memiliki basis kolonial di Batavia, sekarang Jakarta, berusaha memperkuat kendali mereka atas Palembang untuk mengamankan jalur perdagangan dan sumber daya alam. Sementara itu, Inggris yang ingin menghalangi ekspansi Belanda di wilayah tersebut turut campur tangan dengan menyediakan dukungan kepada Sultan Mahmud Badarudin. Pada saat Perang Palembang, Belanda dan Inggris sedang terlibat dalam konflik global yang lebih besar, yaitu Perang Napoleonik. Kedua kekuatan kolonial ini berusaha memperluas wilayah dan pengaruh mereka di seluruh dunia, termasuk di Nusantara. Puncak pertempuran dalam Perang Palembang terjadi karena persaingan dan konflik kepentingan antara Belanda dan Inggris di Nusantara, dengan Kesultanan Palembang terjebak di tengahnya, dengan pertempuran-pertempuran sengit di sekitar wilayah kota. Pertempuran laut dan darat pun terjadi, merenggut nyawa banyak prajurit dan warga sipil. Keadaan kacau balau ini menciptakan penderitaan di kalangan penduduk setempat yang terjebak dalam konflik. Pertempuran membawa penderitaan besar bagi masyarakat Palembang. Warga sipil menjadi korban langsung dari konflik, mengalami ketidakamanan, kehilangan tempat tinggal, dan bahkan korban jiwa. Kesultanan Palembang mendapatkan dukungan dari Inggris selama konflik. Namun bantuan ini terbatas dan tidak konsisten. Kondisi perang global membuat Inggris kesulitan memberikan dukungan yang memadai di seluruh wilayah kolonial mereka.
Belanda berhasil merencanakan dan melaksanakan serangan militer yang efektif terhadap Kesultanan Palembang. Keunggulan militer dan organisasi yang baik memberikan keuntungan taktis bagi Belanda dalam pertempuran. Belanda melakukan blokade laut terhadap Palembang yang menghambat pasokan dan dukungan dari luar. Selain itu, mereka melancarkan serangan militer darat yang berhasil merebut beberapa wilayah yang strategis. Belanda sebagai kekuatan kolonial yang lebih kuat memiliki keunggulan dalam persenjataan dan teknologi militer. Hal ini memberikan mereka keunggulan dalam pertempuran, terutama ketika Kesultanan Palembang tidak mampu menyusun pertahanan yang cukup kuat. Belanda akhirnya berhasil mendapatkan kendali atas Palembang setelah mengusir Inggris dari wilayah tersebut. Kesepakatan damai pun akhirnya ditandatangani dan Sultan Mahmud Badarudin harus menyerahkan sebagian wilayahnya kepada Belanda. Setelah Perang Palembang, Belanda berhasil menguasai Palembang dan mendirikan kontrol kolonialnya di wilayah tersebut. Kesultanan Palembang kehilangan sebagian besar kedaulatannya dan menjadi bagian dari Hindia Belanda. Kesultanan Palembang kehilangan otonomi yang signifikan. Belanda mengambil alih kendali administratif, ekonomi, dan militer, yang membuat kesultanan lebih tergantung pada kebijakan kolonial. Belanda mengambil keuntungan dari kekayaan alam Palembang, termasuk hasil pertanian dan sumber daya alam lainnya. Kesultanan menjadi sumber eksploitasi ekonomi bagi pihak kolonial. Penjajahan Belanda membawa perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan. Struktur masyarakat dan ekonomi berubah karena adopsi sistem kolonial yang sering menguntungkan pihak penjajah. Belanda memberlakukan kebijakan yang membatasi otonomi kesultanan dan mengambil kendali penuh atas administrasi, ekonomi, dan militer. Eksploitasi sumber daya alam Palembang menjadi fokus utama, dengan kekayaan hasil bumi diekspor untuk kepentingan kolonial. Dominasi Belanda membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial dan ekonomi Palembang. Masyarakat Palembang harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut, sementara tradisi dan budaya kesultanan terus terkikis. Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda secara resmi membubarkan kesultanan tersebut sebagai bagian dari upaya konsolidasi kekuasaan mereka. Kesultanan Palembang yang telah menjadi pilar sejarah di Nusantara selama berabad-abad mengalami akhirnya yang menyedihkan. Peristiwa ini juga menunjukkan betapa rawannya wilayah Indonesia terhadap ambisi dan rivalitas kekuatan asing pada masa itu. Sebagai bagian dari sejarah yang patut diingat, Perang Palembang juga mengajarkan kita tentang harga yang harus dibayar oleh masyarakat lokal dalam permainan kepentingan global.